Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kansya Sindra Irfani SHK MAK selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati Bapak Arianto selaku mentor selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Inisiatif Zakat Indonesia. Perkenalkan, saya Zahra Aulia dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktik kerja lapangan saya di Inisiatif Zakat Indonesia pada Divisi Keuangan selama 5 bulan dari 12 Januari 2026 sampai dengan 12 Juni 2026. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Dimulai dari latar belakang, jika dilihat dari slide yang saya berikan di sini ada contoh kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saat ini banyak perusahaan yang tidak hanya mensyaratkan minimal pendidikan saja, tetapi juga masa pengalaman kerja. Jika saya lihat di platform penyedia lapangan kerja atau aplikasi penyedia lapangan kerja, banyak perusahaan yang membutuhkan kandidat dengan minimal 1 tahun atau bahkan 5 tahun untuk kualifikasi masa pengalaman kerja. Nah, praktik kerja lapangan yang mewajibkan mahasiswa untuk mengikutinya sangat berguna untuk menambah masa pengalaman kerja mahasiswa itu sendiri. Berdasarkan data BPS per Agustus 2025, sekitar 904.440 lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan, dan juga 7,4 juta jiwa total pengangguran di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa harus memiliki kesiapan kerja yang baik untuk nantinya dapat bersaing di dunia kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapan kerja tersebut adalah dengan program praktik kerja lapangan. Dengan praktik kerja lapangan, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung sekaligus menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, saya melakukan praktik kerja lapangan di Inisiatif Zakat Indonesia pada Divisi Keuangan karena divisi tersebut sesuai dengan program studi yang saya tempuh sehingga dapat relevan dengan apa yang sudah saya pelajari. Selanjutnya adalah tujuan dari praktik kerja lapangan dan manfaat praktik kerja lapangan. Tujuannya bagi saya yaitu untuk memenuhi syarat akademik mata kuliah praktik kerja lapangan. Lalu yang kedua untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman tentang dunia kerja, khususnya di Inisiatif Zakat Indonesia. Lalu yang ketiga untuk menerapkan pengetahuan perkuliahan dalam lingkungan kerja yang nyata. Dan yang keempat untuk mengembangkan kompetensi dan kesiapan kerja di bidang administrasi keuangan. Sedangkan manfaatnya untuk saya yaitu adalah menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja, lalu meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan data keuangan. Lalu ketiga, mengembangkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah karena berkaitan dengan job desk yang saya kerjakan di praktik kerja lapangan kali ini. Lalu yang terakhir yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan kerja. Kita lanjut ke profil instansi. Saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Inisiatif Zakat Indonesia, di mana Inisiatif Zakat Indonesia adalah lembaga amil zakat nasional yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IZI sendiri beralamat di Jalan Raya Condet, Batu Ampar, Kramat Jati. Berdirinya pada 10 November 2014 dan juga memiliki beberapa cabang di Indonesia seperti di Pekanbaru, di Banten, di Padang, dan lainnya sesuai yang sudah saya tampilkan pada slide. Dan IZI ini memiliki bidang programnya sendiri yaitu pendidikan seperti salah satu contoh programnya yaitu beasiswa pendidikan, lalu untuk bidang kesehatan yaitu rumah singgah pasien, lalu untuk ekonomi yaitu bantuan modal usaha, dakwah yaitu program guru ngaji, lalu kemanusiaan yaitu program bantuan bencana alam. Berikut adalah visi misi dari IZI. Visinya adalah menjadi lembaga zakat yang profesional, terpercaya, menginspirasi, gerakan kebajikan dan pemberdayaan. Lalu ada 5 misi untuk menjalankan visi tersebut, yaitu yang pertama, menjalankan fungsi edukasi.
informasi, konsultasi, dan penghimpunan data zakat, infak, dan sedekah. Lalu yang kedua, mendayagunakan dana ZIS bagi mustahik dengan prinsip kemandirian dan inklusivitas. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan masyarakat dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis, nazir wakaf, dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut. Yang keempat, meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi pengelolaan ZIS yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik, dan kaidah syariah tentunya. Lalu yang kelima, yaitu berperan aktif mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran ZIS dan wakaf di level lokasi, nasional, regional, dan global. Selanjutnya adalah penjabaran job desk yang saya lakukan selama praktik kerja lapangan. Yang pertama yaitu pengarsipan dokumen pencairan dana. Langkah-langkah yang saya lakukan pertama yaitu menggabungkan bukti transfer dengan dokumen pengajuan pencairan dana. Jadi setelah dokumen pengajuan pencairan dana tersebut di-approve, maka karyawan yang bertindak sebagai kasir akan mentransfer sesuai nominal di dokumen tersebut. Nah, bukti transfer itu akan saya gabungkan dengan cara melihat dalam bukti transfer itu akan ada dalam satu lembar akan ada beberapa list transaksi. Nah, di situ saya harus menyesuaikan dengan dokumen. Nanti akan saya checklist mana transaksi yang sesuai dengan dokumen tersebut, lalu akan saya gabungkan. Setelah digabungkan, kita akan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu melakukan input dokumen pengajuan pencairan dana ke aplikasi DAF. Ini gunanya adalah untuk memperoleh nomor DAF. Jadi, di dalam dokumen pengajuan pencairan dana terdapat beberapa kategori, yaitu ada penyaluran dana, ada pengeluaran amil, lalu ada uang muka, dan juga ada dokumen transaksi transfer dana antar cabang. Nah, di situ akan saya input sesuai dengan kategori dokumen tersebut. Ketika sudah selesai saya input, informasinya sudah saya masukkan, lalu saya klik simpan, nanti akan keluar nomor DAF itu sendiri. Nah, nomor DAF itu harus saya masukkan ke dalam Outflows. Jadi saya harus buka Outflows di Google dan saya masukkan nomor DAF tersebut. Nah, setelah itu saya harus mencetak bukti kas keluar. Gunanya tadi nomor DAF itu adalah untuk ketika di bukti kas keluar itu akan ada nomor dokumen. Nah, nomornya itu adalah nomor DAF tersebut. Cara mencetak bukti kas keluar, saya akan masuk ke dalam aplikasi DAF tersebut. Lalu saya akan memilih menulis posting transaksi dan biasanya saya mengurutkannya sesuai dengan tanggal di transfernya. Nah, cara melihat tanggalnya itu ya tadi ada di bukti transfer yang sebelumnya sudah digabungkan. Nah, dari situ saya tinggal sesuaikan dengan nominal dan keterangan yang ada di dokumen, lalu saya cetak. Setelah dicetak, lalu kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menggabungkan bukti kas keluar dengan dokumen pengajuan pencairan dana. Setelah tadi bukti kasnya sudah dicetak, maka akan saya gabungkan sesuai dengan dokumen pengajuan pencairan dana tersebut. Setelah itu, saya akan mengisi file pengendali arsip pada Microsoft Excel. Nah, setelah semua selesai digabungkan, saya biasanya akan bilang ke mentor bahwa ini sudah selesai. Nanti dari mentor biasanya akan menarik data yang sudah di-input sebelumnya dan disatukan ke dalam file. Jadi, yang tadi saya udah gabungkan dokumennya akan saya catat di dalam file tersebut. Saya tandai warna kuning nomor dokumen yang sudah ada, yang sudah selesai tadi saya gabungkan, dan saya akan paraf di atas bukti kas keluar tersebut. Tapi berbeda untuk yang dokumen LPJ. Untuk dokumen LPJ biasanya saya akan tulis nomor dokumen uang mukanya. Nah, di situ baru kalau misalnya kita udah gabungkan, kita udah cari nomor UM-nya, kita gabungkan di LPJ-nya, baru kita paraf di bukti kas keluarnya tersebut. Lalu baru dia bisa masuk ke langkah terakhir, yaitu memisahkan, memeriksa, dan menyimpan dokumen arsip. Memisahkan ini maksudnya adalah di nomor DAF tersebut dalam mentransfer divisi keuangan itu biasanya ada 4 kategori, yaitu ada BSI, BMD yaitu Bank Mandiri, BPS Bank Permata Syariah, dan juga KKP. KKP ini kode untuk sesuatu
sesuatu yang dilakukan secara tunai atau secara cash. Nah, nanti dari 4 ini harus kita pisahkan dan kita urutkan dari yang nomor terkecil paling bawah sampai nomor terbesar yang di paling atas. Nah, setelah itu baru kita simpan ke Bindex sesuai dengan kategori yang tadi 4 itu, BSI, BPS, BMD, atau KKP. Jobdesk yang kedua yaitu rekonsiliasi rekening koran versus edonasi. Rekonsiliasi ini dilakukan biasanya setiap hari Jumat, namun tetap menyesuaikan kondisi. Seperti Ramadan kemarin, karena transaksi yang masuk itu biasanya bisa 2-3 kali lipat lebih banyak dari periode normal, maka rekonsiliasi dilakukan setiap hari. Nah, di sini sudah ada tampilan rekap rekon, dan saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menarik dan menyalin data transaksi. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ketika saya merekon, mentor sudah memberikan file yang isinya sudah lengkap, sudah berisi rumus juga. Jadi di dalam lembar pertama itu ada lembar yang namanya rekap. Di situ ada beberapa kolom yang isinya kolom pertama ada nama bank, kedua nomor rekening bank, ketiga ada tanggalnya itu 1-30 atau 1-31 sesuai dengan bulan yang direkon. Nah, terus di sampingnya ada edonasi, rekening koran, dan selisih. Di kolom edonasi sama kolom rekening koran ini nantinya akan berisi nominal. Jadi itu adalah jumlah nominal transaksi yang ada pada tanggal tersebut di dalam nomor rekening tersebut atau di dalam bank akun tersebut. Nah, selisih adalah untuk mengetahui jika terdapat perbedaan antara nominal edonasi dan nominal rekening koran pada tanggal tersebut. Lalu saya menarik data itu pertama langkahnya adalah membuka website donation. Nah, di situ saya pilih reports, lalu saya download by bank account. Saya tuliskan terlebih dahulu tanggal yang mau saya download dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti akan muncul file Excel. Di situ saya akan copy, lalu akan saya paste di file recon tersebut. Nah, di file rekon tersebut saya akan paste di lembar kedua yaitu lembar worksheet. Nah, lembar ini adalah untuk menaruh tadi edonasi tersebut. Nah, tinggal saya sesuaikan dan juga saya beri rumus untuk memunculkan tanggal. Nanti di situ sudah otomatis masuk nominal-nominalnya ke dalam lembar pertama yaitu lembar rekap, karena di situ sudah menggunakan rumus sum ifs. Lalu untuk rekening koran, nah di lembar setelah worksheet itu selanjutnya adalah nama-nama bank yang untuk memasukkan rekening koran. Jadi saya tinggal mengcopy dari file rekening koran yang sudah dikirimkan oleh karyawan lain dalam email. Nanti akan otomatis masuk ke dalam tampilan rekap tersebut, lembar pertama rekap. Lalu yang kedua, memeriksa kesesuaian data transaksi. Jadi kalau misalnya di tampilan rekap itu ada selisih, itu baru saya periksa data transaksinya. Misal di BRI Zakat di tanggal 5 ada selisih 50.000. Kan kita nggak tahu ya 50.000 itu tidak bisa karena satu transaksi atau karena 5 transaksi atau bahkan karena 10 transaksi. Nah, jadi saya harus memeriksa mana transaksi yang membuat selisih. Caranya adalah saya biasanya menambahkan lembar baru. Saya menambahkan lembar baru, lalu dari worksheet saya filter berdasarkan tanggal. Tadi kan tanggal 5, saya filter tanggal 5, lalu saya pilih nomor rekening BRI Zakat tadi. Nah, nanti tanggal 5 tersebut transaksinya saya akan copy yaitu keterangan dan juga nomor transaksi, keterangan, dan juga nominal transaksi. Di situ akan saya taruh di lembar yang tadi sudah saya buat. Lalu sama juga perlakuannya untuk yang rekening koran. Saya akan buka lembar BRI Zakat, lalu akan saya filter di tanggal 5 dan saya akan copy keterangan dan nominal saja, bukan nomor transaksi, karena di rekening koran tidak ada nomor transaksinya. Saya lalu dimasukkan ke lembar yang tadi saya buat baru di samping kopian dari yang edonasi tadi. Tapi biasanya saya kasih jeda 1 kolom kosong. Nah, nanti setelah itu saya
memakai fitur sort by. Sort by-nya itu dari nominal yang paling kecil sampai nominal yang paling besar. Nah, nanti ketahuan. Jadi bener-bener kayak yang 5.000 semua, 10.000 semua. Jadi di situ baru saya pakai pengurangan dari nominal donasi dikurang sama nominal rekening koran tersebut. Misalnya kadang tuh ada 10.000 20 transaksi di rekening koran, tapi ternyata di e-donasi 10.000 itu cuman ada 19 transaksi. Nah, di situ saya harus lihat transaksi mana yang tidak ada, keterangan yang mana yang tidak ada nominalnya di rekening koran. Tapi nah, habis itu setelah itu saya biasanya buat lembar baru lagi. Saya buat lembar baru lagi untuk yang khusus 10.000 itu. Jadi nanti saya copy tuh yang e-donasi sama rekening koran 10.000 itu, saya pindahkan di lembar yang baru. Lalu saya sort by abjad, dari abjad A sampai Z. Jadi nanti biar terurut, ketahuan mana yang keterangannya itu tidak ada, transaksinya tidak ada. Misalnya setelah sudah tahu nih, transfer dari diterima donasi dari Ibu Juwariah misalnya. Di e-donasi tidak ada, tapi di rekening korannya ada. Berarti saya harus lihat apakah ini double upload atau bagaimana. Nah, saya akan cek ke donasi. Website donation tersebut, lalu saya masukkan nominal atau bisa keterangannya, misalnya Ibu Juwariah seperti itu. Dan nanti kalau misalkan tidak muncul, berarti itu kita bisa putuskan bahwa double upload. Tapi harus diingat kalau mau mencari juga harus masukin nomor rekeningnya, tanggal, dan juga tadi keterangan misalnya Ibu Juwariah tersebut. Tapi kalau misalnya di rekening korannya itu 10 transaksi, tapi di donasinya itu 11 transaksi. Nah, bisa jadi itu ada double upload dari si pihak karyawannya itu ke e-donasi. Nah, jadi kalau misalnya di website donasinya itu ada dua transaksi yang sama dan satunya itu masih pending, kita bisa cancel. Tapi kalau misalnya statusnya udah approve, itu udah nggak bisa di cancel, jadi harus lapor. Nanti saya akan lapor ke mentor biar mentor yang meneruskan seperti itu. Lalu tugas yang ketiga yaitu rekonsiliasi permata infak. Sebenarnya sama dengan jobdesk yang sebelumnya, tetapi khusus untuk permata infak ini memang agak ada perlakuan khusus karena seringkali terdapat selisih. Jadi langkah-langkahnya sama, tetapi biasanya nanti ada transaksi yang misalnya di rekening koran itu tanggal 5, tapi di e-donasinya itu baru masuk di tanggal 7 atau tanggal 6. Jadi itu harus dicek gitu. Tapi langkah-langkah dari menyalin, menarik, terus memeriksanya itu akan sama, saya melakukan langkah-langkahnya. Cuman bedanya di tadi karena banyak transaksi yang baru ada di tanggal 5 tapi ternyata baru masuk di tanggal 7. Nah, di situ saya catat transaksi-transaksi yang memang di tanggal 5 di rekening koran ada tapi di e-donasinya belum ada. Nah, itu saya catat tiap tanggal, lalu kalau misalnya sudah ketemu di tanggal 2 hari setelahnya atau di 1 hari setelahnya baru saya hapus. Nah, terkadang ada transaksi yang nyasar. Jadi kalau misal tadi saya sudah catat dan ternyata tidak ada di 2 hari setelahnya atau di 1 hari setelahnya, berarti kan itu memang belum di-upload ya. Nah, jadi itu saya harus cek lagi satu-satu berdasarkan nomor transaksinya pada website donations. Nah, sama seperti tadi di website donation, lalu saya ke bagian list transactions, lalu saya masukkan nomor rekening banknya, tanggalnya, dan juga nomor transaksinya. Nah, biasanya saya pakai nomor transaksi, lalu di situ nanti bisa saya buka, saya lihat itu masuknya ke dalam rekening mana. Nah, biasanya banyak
yang juga masuknya ke Sendit. Ternyata transfernya itu ke Sendit, bukan ke Mitrans. Jadi Permata Infak itu namanya Mitrans, tapi kalau Permata Zakat itu namanya Sendit. Nah, ini biasanya suka salah masuk ke dalam transfer rekening. Jadi nanti biasanya saya tandai di samping nominal, nomor transaksi nominal. Nah, di samping nominal ini akan saya tandai bahwa transaksi ini masuk ke Sendit. Nanti akan saya lapor ke mentor dan mentor yang akan meneruskan. Selanjutnya adalah rekapitulasi data donasi. Langkah pertama adalah menarik data donasi dari website donation. Sama seperti rekonsiliasi, kita harus menarik data dari website donation. Bedanya adalah jika di rekonsiliasi, menarik datanya berdasarkan download by bank account, tapi kalau untuk langkah yang ini adalah download by funding type. Nah, setelah terdownload, saya akan mengcopy dan saya akan paste di lembar worksheet pada file rekapitulasi data donasi. Nah, sudah saya sesuaikan dan juga saya seperti biasa beri rumus untuk memunculkan tanggal. Selanjutnya masuk ke langkah yang kedua, yaitu memasukkan data donasi ke dalam sheet rekening bank. Di sebelah lembar worksheet itu sama seperti file rekon, itu adalah nama-nama banknya. Nah, tugas saya adalah di lembar worksheet saya akan filter berdasarkan nama-nama bank tersebut. Jadi satu-satu saya kerjain, saya filter. Misalnya tadi BRI Zakat, akan saya filter BRI Zakat tersebut. Lalu akan saya copy dari kolom G sampai kolom J, yaitu GHIJ, yang dimana adalah kolom funding kategori, funding type, program, dan program kategori. Di sini akan saya copy. BRI Zakat ini akan saya copy, lalu saya masukkan ke lembar BRI Zakat tersebut. Nah, nanti setelah itu saya akan remove duplicate dulu. Saya akan remove duplicate, lalu saya sort by dari Z sampai A. Nah, setelah itu akan saya pindahkan ke yang atas sesuai dengan gambar yang ada di slide yang paling atas. Nah, setelah itu nanti di bawah itu akan ada perpisahan antara zakat dan juga infak dan lain-lain. Nah, yang zakat akan saya taruh sesuai dengan itunya zakat. Tapi kalau infak akan saya olah dulu, yaitu dengan cara saya pada bagian program itu akan saya hapus atau biasanya saya ganti dengan kalimat asal atau kata yang asal misalnya, atau cuman huruf D itu. Nah, nanti setelah itu saya remove duplicate, lalu saya ketika sudah, lalu saya akan hapus yang tadi kata asal tersebut, lalu saya sort by A, saya sort by A, lalu saya copy dan saya masukkan ke kolom infak sesuai dengan kolomnya tersebut. Jadi yang pertama kali kita copy berdasarkan sort by Z sampai A itu nanti akan menghasilkan nominal. Lalu di bawahnya itu akan ada perpisahan antara zakat dan juga infak dan lain-lain, itu juga akan menghasilkan nominal. Jadi harus kita lihat apakah nominal yang di atas tadi sama yang di bawah itu akan sama atau beda. Nah, setelah itu kalau sama berarti sudah aman. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan data rekening koran ke dalam sheet rekening bank. Nah, jadi tadi kan setelah kita pindahkan yang sort Z sampai A itu akan masuk ke dalam total donasi per tanggal, dibagi per tanggal. Lalu di total rekening koran itu saya harus buka dulu file rekening koran, file Excel rekening koran yang sudah ditaruh oleh karyawan lain ke dalam folder OneDrive. Lalu saya harus menggunakan rumus SUMIFS. Nah, di situ saya harus memunculkan dulu tanggalnya, karena di situ biasanya belum ada kolom khusus untuk tanggal. Lalu setelah itu saya bikin lagi kolom tanggal 1 sampai 30 atau sampai 31 berderet ke kanan. Nah, di bawah tanggal itu, saya akan baru memasukkan rumus SUMIFS tersebut. Nah, SUMIFS-nya itu dengan sum range-nya yaitu nominal, kemudian kriterianya itu ada ada tanggal yang
1 sampai 30 ke bawah, dan juga kriterianya lagi itu ada yang 1 sampai 30 ke samping. Nah, setelah semuanya sudah total dari sum itu rumusnya sudah tidak bermasalah, baru saya copy dan saya paste value di rekening bank tersebut, di kolom rekening bank tersebut. Selanjutnya yaitu memeriksa selisih data transaksi. Nah, dari tadi yang total donasi per tanggal sama rekening koran yang sudah terisi semua, nanti akan ada total selisih. Di situ ketika ada selisih, biasanya akan terlihat kalau ada refund. Contohnya ada refund. Jadi gunanya rekonsiliasi tadi adalah untuk memberitahu bahwa ketika direkapitulasi ada transaksi selisih, ini ya sudah tidak jadi temuan lagi. Jadi nanti direkapitulasi akan terlihat, bisa dicek di hasil rekonsiliasi tersebut kalau di sini ada refund, jadi kita bisa tinggal lihat refund. Atau kalau misalnya ternyata masih ragu, kita bisa lihat di website donationsnya. Sesuai dengan sama yang seperti tadi, kita bisa lihat list transaksi, lalu masukin nomor rekening dan juga tanggalnya, di mana tanggal yang selisihnya. Lalu kita lihat, kita cari, kalau di rekapitulasi ini kan tidak ada keterangan, jadi bisa kita cari nominalnya, kita ketikkan nominalnya. Nah, nanti hasil rekapitulasi ini nantinya akan di-input oleh karyawan lain ke dalam DAF. Jadi sesuai dengan funding type-nya, misalnya seperti zakat pertanian, zakat peternakan, itu berapa. Nah, itu akan di-input ke dalam DAF oleh karyawan lain. Jadi alurnya adalah rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi ini rekening koran antara versus e-donasi sudah benar, baru rekapitulasi. Nah, setelah rekapitulasi akan di-input DAF, lalu akan masuk ke dalam job desk yang selanjutnya. Job desk yang selanjutnya yaitu memperbaiki nominal pada DAF sesuai dengan e-donasi. Nanti di sini biasanya ketika tadi udah di-input sama mentor, itu akan dilakukan rekonsiliasi. Jadi ketika sudah dilakukan rekonsiliasi, biasanya akan ada lagi selisih, temuan selisih. Nah, di situ baru saya ketika melihat ada selisih akan saya ubah di DAF-nya. Caranya gimana? Akan saya buka DAF, lalu saya pilih transaksi, saya pilih list posting transaksi, saya akan pilih tanggal itu di tanggal akhir bulan. Nah, di tanggal akhir bulan, lalu saya pilih yang kodenya itu, kode transaksinya itu depannya adalah KM. Di situ akan saya buka, lalu saya pilih ubah transaksi, dan saya ubah sesuai dengan nominal yang ada di file Excel tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan nominal e-donasi, bukan nominal DAF. Jadi nominal DAF itu kita ganti, kita sesuaikan dengan nominal e-donasi. Nah, yang selanjutnya adalah buku besar. Yang pertama, memasukkan saldo akhir. Jadi di dalam file tersebut ada beberapa lembar. Yang pertama, lembar rekap. Ini adalah isinya ada nama rekening, lalu ada bulan. Nah, di setiap bulannya itu ada kolom DAF, kolom rekening koran, dan juga selisih. Nah, memasukkan saldo akhirnya ini kita taruh di kolom rekening koran. Kita lihat rekening koran PDF yang sudah dikirimkan oleh karyawan lain di dalam folder OneDrive. Nah, ketika sudah masukin saldo akhir semuanya, lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu memasukkan transaksi. Memasukkan transaksi ini gunanya untuk supaya kolom DAF-nya itu terisi. Jadi kita harus buka aplikasi DAF, lalu kita buka laporan, list posting, list transaksi harian. Nah, di situ kita masukin kode bank. Kode banknya misalnya adalah BSI Zakat, itu kita masukin BSI Zakat gitu. Nah, nanti kita masukin periodenya itu dari, misalnya kita lagi ngerjain bulan April. Kita harus narik transaksinya itu jangan dari bulan Aprilnya aja, tapi dari Januari. Jadi dari 1 Januari 2026 sampai 30 April 2026. Nah, nanti akan muncul Excel ketika kita sudah
import gitu. Nah, akan muncul Excel, terus nanti kita copy dan kita masukin ke sesuai lembar-lembar yang kita mau copy gitu. Misalnya tadi BRI zakat ya. Nah, berarti kita harus cari lembar BRI zakat. Nah, di situ nanti kita copy, kita paste di situ, kita masukin. Nah, tapi kalau untuk transaksi kredit itu harus kita kasih tanda minus di nominalnya. Nanti di situ baru muncul deh di kolom DAF pada lembar rekap. Nah, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memasukkan transaksi apabila terdapat selisih. Jadi kalau misalnya tadi DAF sama rekening korannya udah keisi kan kelihatan ya selisihnya. Nah, nanti kalau selisihnya sudah kelihatan, kita bisa lihat misalnya di BRI Zak, biasanya itu adalah biaya administrasi atau transfer internal. Yang paling sering itu dua ini. Jadi kalau misalnya ada selisih seperti gambar yang ada di paling bawah, itu saya sedang mencari biaya selisih karena biaya administrasi. Jadi saya harus buka file rekening koran PDF itu, saya harus cari mana yang belum diinput oleh karyawan yang tugasnya menginput seluruh transaksi gitu. Nah, nanti kalau misalnya saya lihat ada misalnya nominal biaya administrasi itu biasanya 2.900. Nah, nanti saya akan cari biasanya di situ nanti harusnya itu 2.900-nya ada 5. Jadi ke total nih. Nah, ternyata yang di-input itu baru 4. Jadi berarti kan kurang 1. Nanti bisa saya masukin. Atau ada transfer dana internal yang belum dimasukkan. Nah, itu juga biasanya menjadi selisih. Nah, nanti kita masukin, tapi kita beri tanda kuning dulu supaya nanti sama mentornya dicek dan baru dilaporkan ke karyawan tersebut. Tapi bisa juga karena ada kesalahan pada saat rekapitulasi tadi. Jadi kalau mau kita lihat alurnya adalah rekonsiliasi rekening koran versus e-donasi. Nah, di sini untuk memastikan bahwa antara e-donasi dan antara rekening koran ini sudah sama, sudah benar. Jadi tidak ada yang kurang upload, double upload, atau ada yang refund tetapi belum terdeteksi. Nah, ketika di sini rekonsiliasi rekening koran sama e-donasi ini udah sama, hasilnya kita akan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasinya berdasarkan funding type. Karena ketika di buku besar ini yang akan dimasukkan transaksinya itu adalah transaksi yang sudah funding type ini berdasarkan funding type, bukan berdasarkan by bank account. By bank account ini hanya saat rekonsiliasi rekening koran versus e-donasi. Lalu di rekapitulasi hasil e-donasi itu kita sesuai funding type. Nah, di sini hasil ini adalah akan diinput oleh karyawan yang bertugas. Nanti akan mengeluarkan kode dokumen yang depannya adalah KM. Nah, di sini ketika sudah diinput, biasanya di buku besar itu kemarin saya menemukan bahwa ada selisih pada KM transaksi tersebut gitu. Harusnya sudah tidak ada selisih antara transfer dana internal dan juga sudah tidak ada selisih di biaya administrasi. Jadi perbedaannya adalah di transaksi KM ini yang berdasarkan funding type. Nah, nanti di sini makanya akan ada perbaikan dari nominal DAF sesuai dengan e-donasi. Nah, karena nanti mentor akan merekonsiliasi apabila terdapat selisih di buku besar ini. Dan setelah itu baru deh saya perbaiki nominal DAF sesuai e-donasi ketika ada perbedaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah analisis pekerjaan. Pada pelaksanaan PKL di Divisi Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia, saya menggunakan beberapa aplikasi dan sistem yang memiliki keterkaitan dengan mata kuliah yang setelah saya pelajari di perkuliahan. Pertama, yaitu Microsoft Excel, berkaitan dengan mata kuliah aplikasi komputer dan juga komputer akuntansi. Karena selama PKL, saya menggunakan berbagai fitur dan rumus Excel untuk mengolah data transaksi, membuat rekapitulasi, serta untuk membantu proses rekonsiliasi. Melalui kegiatan tersebut, saya dapat menerapkan kemampuan pengolahan data yang sebelumnya sudah dipelajari di kelas. Lalu yang kedua yaitu DAF atau Digital Accounting Finance. Ini berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan juga Komputer Akuntansi. Karena sistem ini digunakan untuk
input, lalu mengelola dan menyimpan data transaksi keuangan. Dari penggunaan DAF ini, saya dapat memahami secara langsung bagaimana sistem informasi akuntansi diterapkan dalam dunia kerja. Lalu yang ketiga yaitu website edunasi. Ini berkaitan dengan sistem informasi akuntansi karena sistem ini menyediakan informasi transaksi donasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan. Selain itu, saya juga melakukan rekonsiliasi rekening koran dengan data edunasi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan juga akuntansi keuangan menengah. Kegiatan ini mengajarkan pentingnya memastikan kesesuaian data transaksi serta mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih pencatatan. Lalu untuk pengembangan, berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan baik kepada inisiatif zakat maupun kepada program SADI. Untuk inisiatif zakat Indonesia sendiri, rekomendasi pertama adalah pengembangan sistem yang lebih terintegrasi. Hal ini karena selama proses rekonsiliasi masih terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan input maupun duplikasi data. Lalu rekomendasi kedua adalah pengelolaan validasi data pada sistem edunasi. Selama PKL, saya menemukan beberapa transaksi yang memerlukan penyesuaian funding type setelah proses rekonsiliasi dilakukan. Jadi oleh karena itu, validasi data yang lebih baik dapat membantu mengurangi kesalahan klasifikasi transaksi. Selain itu, pemberian variasi tugas yang lebih beragam kepada peserta PKL juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas pengalaman dan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai proses kerja di divisi keuangan. Sementara itu, untuk program studi sendiri, pembekalan sebelum PKL perlu terus diingatkan atau ditingkatkan agar mahasiswa lebih siap beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Selain itu, keterampilan Microsoft Excel juga perlu diperkuat melalui praktik berbasis studi kasus yang nyata, karena selama PKL aplikasi ini menjadi salah satu tools yang penting dan juga yang sering digunakan dalam pengolahan data dan juga rekonsiliasi transaksi. Lalu ada hambatan serta solusi yang dirasakan saya selama praktik kerja lapangan. Hambatannya yaitu kurangnya ketelitian dalam penginputan data. Nah, karena banyaknya data yang masuk seperti dokumen pengajuan pencairan dana itu biasanya ketika Ramadan sangat menumpuk. Jadi terlalu banyak sehingga adanya kurangnya ketelitian gitu. Solusinya adalah meningkatkan ketelitian dalam proses penginputan data, meningkatkan ketelitiannya dalam hal ketika misalnya sudah menyimpan, lalu saya bisa cek ke dalam list posting transaksi apakah yang barusan saya input itu sudah benar dan sudah sesuai dengan dokumen pencairan dana yang saya input. Lalu kedua, adaptasi penggunaan sistem DAF. Nah, solusinya adalah mempelajari penggunaan sistem DAF melalui arahan mentor dan eksplorasi mandiri. Jadi karena terlalu banyak menu-menu, saya juga harus eksplorasi mandiri, dan juga tentunya sebelum eksplorasi mandiri, saya tanya dulu kepada mentor. Seperti waktu itu, pertama kali saya menggunakan DAF di hari pertama, saya sempat merasa bingung kenapa ini tidak bisa di-enter. Ternyata memang DAF itu tidak bisa membaca enter, jadi kita harus mengklik menu-menu yang ada di situ tanpa melakukan enter gitu. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam proses rekonsiliasi dan pencocokan data transaksi. Solusinya yaitu meminta arahan mentor dan mempelajari metode rekonsiliasi yang lebih efektif. Jadi saya pernah, sebelum saya menemukan cara yang lebih efektif, waktu pertama kali sampai berapa kali saya misalkan menemukan nominal yang sama, ini tuh misalnya ada 10 transaksi atau bahkan lebih, itu saya lakukan secara manual dengan cara saya tanda-tandain yang transaksi di rekening koran sama donasi ini ada, berarti saya warnain. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Jadi saya bertanya kepada mentor gimana sih cara yang cepatnya, cara yang lebih efektif supaya
pengerjaan rekonsiliasinya itu tidak terlalu lama. Lalu hambatan yang keempat yaitu kesulitan dalam penggunaan rumus dan pengolahan data pada Microsoft Excel. Solusinya mempelajari penggunaan rumus Microsoft Excel melalui berbagai sumber pembelajaran. Jadi pernah juga error waktu itu mentornya juga nyoba error juga. Jadi saya otomatis coba cari-cari cara di YouTube, di Google, atau di TikTok gitu, gimana cara mengatasi rumus yang error ini. Dan juga kalau untuk seperti menemukan file yang dalam bentuk CSV itu kan kolomnya itu semuanya tidak terpisah ya, jadi gimana cara cepat memisahkan itu, biasanya saya lihat video tutorial. Sepertinya sampai pada penutup, kesimpulannya yaitu praktik kerja lapangan memberikan pengalaman yang nyata dalam bidang administrasi dan keuangan bagi saya, karena dari job desk yang saya lakukan itu sangat mengarah pada administrasi dan keuangan. Lalu yang kedua, PKL meningkatkan kompetensi teknis, analitis, dan juga profesional saya. Lalu yang ketiga, PKL menjadi sarana penerapan ilmu perkuliahan dalam dunia kerja, seperti contohnya rekonsiliasi tersebut. Nah, sarannya bagi program studi yaitu meningkatkan pembekalan mahasiswa sebelum PKL dengan lebih persiapan yang lebih matang. Lalu yang kedua, memperkuat pembelajaran berbasis praktik, khususnya pengolahan data penggunaan Microsoft Excel. Dan untuk inisiatif Zakat Indonesia, yaitu yang pertama mengembangkan integrasi sistem dan meningkatkan validasi data untuk mendukung efisiensi pengelolaan transaksi. Dan yang kedua, memberikan variasi tugas yang lebih beragam bagi peserta PKL. Sekian pemaparan hasil praktik kerja lapangan yang sudah saya lakukan di inisiatif Zakat Indonesia pada Divisi Keuangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kansha sebagai dosen pembimbing saya dan juga Bapak Rianto sebagai mentor saya, serta karyawan-karyawan lain di inisiatif Zakat Indonesia yang sudah membimbing saya selama 5 bulan ini pada Divisi Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia.